Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulia Rizkita Awalina, nomor absen 34 dari kelas 12 AKL 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masa praaksara atau masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Silahkan disimak videonya ya, terima kasih. Masa prasejarah atau praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia. Kata praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan, atau yang biasa disebut dengan masa nirleka, yaitu masa tidak ada tulisan. Dengan demikian, masa praaksara merupakan salah satu periode kehidupan manusia di mana saat itu manusia belum mengenal tulisan. Karena tidak ada peninggalan tertulis, maka kita dapat mengetahui dan mempelajari kehidupan masa praaksara melalui peninggalan berupa artefak dan fosil. Penemuan artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia, sedangkan penemuan fosil membantu kita untuk mengetahui pertumbuhan atau jenis fisik makhluk hidup masa praaksara. Kira-kira kapan ya masa praaksara itu berlangsung? Untuk mengetahuinya, kita perlu belajar mengenai periodisasi atau pembabakan zaman. Nah, periodisasi ini dapat terbagi secara geologis, arkeologis, dan melalui perkembangan kehidupan manusia. Yang pertama, periodisasi secara geologis. Periodisasi ini merupakan proses perubahan bumi. Menurut ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Zaman Arkaikum atau zaman tertua berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, lempengan bumi masih menyatu dan belum terbentuk. Kondisi bumi masih sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Zaman Paleozoikum artinya zaman bumi purba atau zaman kehidupan tua. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi masih berbentuk sebuah benua besar yang disebut Pangea, dan mulai munculnya tanda-tanda kehidupan dengan contoh makhluk hidup di bawah ini. Zaman Mesozoikum adalah zaman kehidupan pertengahan di mana dinosaurus mulai muncul, berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada periode akhir zaman Mesozoikum, terjadi kepunahan tercepat yang pernah terjadi. Peristiwa ini dikenal dengan kepunahan kapur Paleogen, bersamaan dengan punahnya dinosaurus. Selanjutnya zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman kehidupan baru, berlangsung kira-kira sejak 60 juta tahun yang lalu, setelah punahnya dinosaurus. Pada zaman Neozoikum, terbagi dua zaman, yaitu zaman Tertiar dan zaman Kuarter. Pada zaman Tertiar, mulai berganti jenis binatang dari reptil hewan besar yang mulai punah dan muncul hewan jenis mamalia. Zaman Kuarter diperkirakan mulai muncul manusia dan terdapat dua kurun waktu yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala Pleistosen dimulai sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada masa inilah diperkirakan manusia Pithecanthropus erectus mulai muncul. Sedangkan kala Holosen dimulai sekitar 200.000 tahun yang lalu. Pada masa ini manusia sudah mengenal alat bercocok tanam untuk mempertahankan hidupnya. Periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis mendasar pada hasil temuan benda-benda peninggalan manusia praaksara serta hasil kebudayaan yang ditinggalkannya. Periode zaman secara arkeologis di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian berkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu terbagi menjadi tiga masa, Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Paleolitikum, pada masa ini manusia purba hidup dalam kelompok kecil sekitar 10-15 orang dan masih suka berpindah tempat, yaitu nomaden. Mereka bertahan hidup dengan mengumpulkan makanan pada tingkat awal, yaitu berburu hewan, mengumpulkan buah umbi-umbian, dan menangkap ikan menggunakan batu yang masih kasar dan belum diasah. Manusia purba pada masa ini yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, dan Homo soloensis. Hasil kebudayaan yang banyak ditemukan seperti kapak genggam, kapak perimbas, dan peralatan yang terbuat dari tulang.
Selanjutnya, Mesolitikum. Jenis manusia pada zaman ini adalah Homo sapiens yang hidupnya sudah mulai semi menetap di gua-gua yang disebut Apri-Saurology, serta meninggalkan bukti kebudayaan seperti Joken Maudinger atau sampah dapur dan lukisan cap tangan yang ditemukan di gua Leang-Leang. Alat-alat yang digunakan untuk berburu pada zaman ini adalah kapak genggam Sumatera atau pebble, kapak pendek, batu pipisan atau batu penggiling, alat tulang, dan alat sapi bilah. Yang terakhir, Neolitikum. Neolitikum atau zaman batu baru merupakan revolusi pada masa praaksara. Cara hidup manusia purba mulai hidup menetap dan menghasilkan bahan makanan dengan cara bercocok tanam. Alat-alat yang digunakan sudah lebih halus, seperti kapak lonjong, kapak persegi, mata panah, mata tombak, dan perhiasan dari batu. Di tengah zaman Neolitikum, muncul kebudayaan membangun bangunan dari batu besar. Masa ini disebut dengan tradisi Megalitikum atau zaman batu besar. Jenis-jenis bangunan megalitik antara lain menhir, dolmen, kubur peti, waruga, sarkofagus, punden berundak, dan patung atau arca. Selanjutnya ke zaman logam. Seiring perkembangan zaman, manusia purba semakin terampil. Mereka mulai bisa membuat peralatan dari logam. Hal itulah awal dimulainya zaman perundakian. Zaman logam dibagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Peninggalan dari zaman perunggu adalah candrasa yang ditemukan di Bandung, kapak corong yang ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, negara, moko, bejana perunggu, dan perhiasan. Manusia semakin berkembang dengan mulai membuat alat-alat dari besi yang kemudian disebut dengan zaman besi, dengan cara meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Peninggalan pada zaman besi yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, dan mata panah. Dengan itu, kita bisa menyimpulkan bahwa artefak bukanlah sekadar hanya benda mati. Namun dengan adanya artefak, kita bisa mengetahui dan mempelajari mengenai kehidupan masa lampau. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.